Indonesia tercipta untuk saling mengasihi, saling memberi, menolong sesama. Hidupmu akan berarti. Salam jumpa pemirsa, bertemu lagi dengan saya Al-Fakhri di program acara Berbagi Kasih. Kali ini kita menindaklanjutin, ada laporan, ada yang inbox saya di Facebook, itu bernama Mbak Tumini, Ibu Tumini. Jadi dia di situ menginfokan ada seorang kakek yang sebatang kara, hidup sendiri di gubuk katanya, dia sendiri. Nah, kita kemarin udah cari, itu nama kakek itu namanya kakek No. Nah, lalu kita cari ke alamat yang dituju, ternyata kakek No itu udah meninggal. Jadi setelah kita ke sana, udah kakek No yang kita cari itu udah meninggal. Lalu kita di sana ketemu dengan seorang kakek lagi yang sebatang kara, itu dia dekat rumahnya kakek No, itu dia bernama Kadiran ya. Mbah Kadiran. Nah, beliau bernama Mbah Kadiran, berumur 79 tahun. Nah, di situ saya berbincang sedikit dengan beliau. Ternyata banyak cerita menarik sama beliau. Yang terutama beliau kerja 10 tahun tetapi tidak digaji. Nah, itu yang mau saya tanya lagi. Dan beliau itu dari Jawa, dan saya mau tanya kenapa beliau bisa merantau ke sini. Dan beliau sekarang 5 tahun udah nganggur, nggak kerja karena beliau sakit asma, kata beliau. Bukan sakit asma sih, sesak napas. Beliau sesak napasnya, jadi nggak bisa kerja. Jadi beliau sekarang mengharap bantuan dari kita deh kalau mau makan, dan mengharap juga bantuan dari pemerintah. Nah, ini kita udah di rumah beliau. Nah, kita coba datangin beliau ya. Misi Mbah Kadiran. Masuk. Oh, lagi ngapain, Mbah? Hah? Lagi ngapain? Masak nasi. Masak nasi. Tuh, ini. Mbah, kita liput, Mbah ya. Hah? Kita liput ya. Liput? Ya, kita liput ya. Kita masukin ke acara kami ya. Ayo silakan. Ya, masuk. Nih, Mbah lagi masak ya? Iya. Nah, tuh, Mbah lagi masak. Coba liput. Ayo masuk. Mbah, kita ngobrol di luar aja, Mbah. Hah? Kita ngobrol di luar aja deh. Oke, para sahabat Berbagi Kasih, kita sekarang udah di kediamannya Mbah Kadiran, Mbah ya. Iya. Mbah Kadiran. Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau ini merantau, Pak ya? Iya. Mbah Kadiran. Iya. Nah, jadi Mbah Kadiran ini merantau di sini dari tahun berapa, Pak? Tahun 77. Nah, tahun? Tahun 77. Wah, dari tahun 77 sampai sekarang berarti udah lama banget. Saya juga belum lahir, Mbah. Belum. Dari Belum tahun ada. 77. Lalu Mbah di sini sebatang kara. Iya. Enggak nikah? Pernah nikah belum? Iya. Oh, teranu nih berangkatnya dari Jawa. Mbah di sini pernah nikah Oh, belum? di sini. Mm. Di sini sebatang kara Bapak selama hidup lah. Dari tahun 77 Mbah Iya. sendiri? Iya. Enggak nikah? Enggak. Enggak ada punya anak berarti. Kalau di Jawa? Enggak ada. Nah, saya mau tahu nih, Mbah kesini Ya. dari Jawa alasannya apa? Ya itu dibawa kawan cak merantau tebang mengeluarkan kayu dari hutan tuh nah. Oh, kerja di kayu. Iya, kerja batang. Terus Terus habis itu sama bos
ganti bos lagi, ikut kerja 4 bulan terus bawa ke Palangkaraya sini. Bos Bukem itu nah. Kan masih bos Bukem sekarang Masih di ya? Jalan Gareng itu. Oh, terus? Habis itu suruh jaga gudangnya di Pal 9 itu kan dulu. Nah, habis itu tempatnya itu kan diminta katanya pemerintah untuk industri kecil katanya. Boleh diganti rugi, nggak boleh, tetap diminta katanya itu. Tahu-tahu sudah kejadian hitungannya nggak jadi. Nggak jadi dibikin industri kecil. Ya saya akhirnya cari kerjaan lain naik. Ya ini terus yang lama di Pal 10 ini. Kerja di sini ikut siapa? Ya habis dari Pal 9 itu ya itu ikut kehutanan, terus ikut yang terakhir ya itu ikut Pak Pendi Aji itu yang aku bilangkan kemarin. Nah, itu. jadi gini teman-teman, saya tertarik dengar beliau. Kemarin kita kan udah ngobrol sedikit, jadi beliau ini cerita nggak pernah digaji 10 tahun selama kerja ikut orang. Nah, bisa ceritain nggak Pak? Ya. Itu saya mau nanya nih, Bapak itu nggak digaji, itu dikasih makan atau enggak? Katanya itu mulai perhitungan pertama pokoknya ditanggung makannya itu. Ditanggung makan, berarti gaji beda? Iya, gaji enggak. Kalau gaji katanya belum bisa gaji. Terus? Kalau sudah ada produksi masuk, baru ada gajinya. Oh, itu jadi gini, Bapak ada perjanjian. Ya. Untuk jadi beliau ini ada perjanjian dan orang tersebut di perusahaan kayu Pak ya. Iya. Jadi selama kerja beliau ditanggung makan. Tetapi kalau sudah produksi kayu dijual, beliau dapat gaji gitu kan Pak? Iya. Nah, terus gimana? Tapi ya itu katanya ditanggung makannya, tapi bahan makan itu yang ngasih bekas bos dulu, kan bos saya dulu ya. Bininya Bukem itu. Jadi gimana? Namanya Jadi Bu Emi. Enggak. Jadi gimana maksudnya? Jadi orang yang bos bapak yang ikut perusahaan kayu itu ngasih makan nggak? Nggak ngasih? Enggak. Yang ngasih makan siapa? Bos yang dulu? Ya itu bos yang dulu yang ngantari beras bahan makan tuh ke rumah situ. Loh, berarti yang bos yang baru nggak ngasih? Enggak. Gaji nggak ngasih? Malah saya yang tekor. Soalnya itu. Ya memang ya kemarin kan aku bilang kan sama Pian kan. Memang tiap hari ke sini bos itu ngasih uang entah 5.000, entah 10.000, paling banyak 50 lah. Dulu? Ya. Waktu kerja? Tapi suruh belikan mine anaknya, telur, terus kopi nih bapak rokok Dari nah, duit itu. 50.000 itu? Iya, uang nasi itu. Memang aku ya sama saya tuh jelas-jelas nih sama bos itu waktu saya mau pindah itu. Ya memang saya akoni memang kamu tiap kesini memang ngasih uang entah banyaknya, entah 5.000, entah 10.000, entah 50. Memang kuatoni tiap akoni tiap hari yang. Tetapi masaknya itu siapa yang ngasih masak aku? Begitu kan, dia diam aja cuma ya itu nah waktu ku tanyain 3 cepong enggak itu cuma bilang gini, ya memang saya nggak bisa gaji, kamu sendiri ya tahu keadaannya kan gitu aja, cuma itu aja. Tapi sebenarnya kayunya itu laku apa enggak produksinya? Kayunya itu untuk bangunan pasar Kamelo itu nah. Oh, laku aja ya? Iya. Tapi nggak digaji Bapak ya? Enggak. Selama 10 tahun? Ya. Lalu Pak Kadiran memutuskan untuk berhenti gimana tuh? Ya itu waktu memutuskan berhenti itu kupikir-pikir kok sudah segitu lamanya kok dapat uang banyak apa kok saya nggak diperhitung. Terus saya kan nemui maghrib itu ke rumah muka itu yang ditempati dia itu.
Terus saya gini sama dia tuh, Om, minta maaf lah. Memang saya ada yang mau kutanyakan sama Om. Saya mau tanya bagaimana saya di sini sudah genap 10 tahun ini, apa digaji apa enggak? Saya gitu. Katanya kalau saya nggak bisa gaji, kamu sendiri ya tahulah tiap hari. Oh gitulah, saya gitu. Ya kalau memang gitu caranya, ya terima kasih Om. Saya 4 hari lagi pindah dari sini. Saya gitu kan. Kenapa Mbah harus menunggu 10 tahun, pas nggak 2-3 tahun gitu langsung protes? Waktu baru dapat 1 tahun itu ya ada yang nyarikan kerjaan. Kawan saya itu suruh kerja di itu lapangan PAL 7, lapangan tuh apa Pamong Praja itu. Nah akhirnya saya tanya sama bos ini, Pendi ini, ke rumah. Dulu kan tinggalnya di Jalan Rojowali situ, waktu belum pindah ke sini. Jadi saya mendatangi sana, saya bilang, saya Om mau pindah dari PAL 10 aja, mau ikut kerja kawanku, dicarikan kerja di PAL 7 situ. Nah terus dia gini, lah kamu sudah dikasih surat perjanjian sudah apa belum? Ya memang belum dikasih surat perjanjian. Kalau belum dikasih, saya nggak ngizini. Kalau sudah kasih ya silahkan. Kalau gitu besok pagi kamu minta surat perjanjian dulu lah. Yang saya pulang ke sini, diantar ke anaknya pulang ke sini, sore datangi katanya saya nggak boleh pindah dari rumah situ, semua nggak bantu katanya tuh. Nah itu nah. Oh janji, dia janji gitu ya? Iya, maka sampai segitu itu, sampai 10 tahun kan dijanji itu katanya kalau perlu uang suruh minta, punya pinjaman suruh bilang mau dibayari itu. Nah oh dijanjiin gitu ya? iya. Nah tahu-tahu ya itu saya memang nyoba, pas kawan saya kan punya perlu minjam uang 100, sekarang dikasih 50, besok 50. Oh enggak jadi Om, enggak usah, kalau cuma dikasih 50, besok 50, sekarang 50. Uang 50 saya gitu kan. Ya akhirnya saya kembalikan lagi. Nah terus pas 10 tahun Pak Kadiran berhenti kerja, Bapak kerja apa lagi? Itu kan ya itu habis pindah dari situ itu kan ya kerja ikut Ibu Emi yang nyuruh pindah ke sini itu. Digaji nggak? Ya digaji kalau situ. Ya biar nggak banyak kan ya ada. Berarti Bapak kerja sama ibu itu lah, ibu itu. Terus sekarang nganggur kata Bapak 5 tahun? Ya nganggur 5 tahun sekarang. Oleh sesak napas tadi? Iya. Kerja apa sih sama Bu Emi itu? Kalau situ ya ringan aja, kadang-kadang bantu di warung. Oh ke warung, bukan kayu? Ya, kadang-kadang waktu dulu kan anak-anaknya kan latihan di itu. Kadang-kadang bapaknya ngantar ke Jakarta, latihan ke Jakarta apa itu. Jadi saya suruh ngawani jualan di warung itu. Lalu selama Bapak Kadiran ngerantau di sini, orang tua Bapak gimana? Pernah ketemu nggak? Kalau bapak saya itu tinggal, kamu percaya apa enggak? Gimana? Saya ini ya, bapak saya ninggal itu saya umur 7 malam. 7 tahun? 7 malam. Oh umur 7 malam? Iya. Kok 7 bayi? tahun sedangkannya sudah besar. Udah meninggal? Sudah meninggal. Terus ibu saya
ninggalnya kakak saya kelas 1 itu. Itu umur berapa ibu meninggal? Hah? Umur berapa? Siapa? Pak Kadiran itu? Ya itu kakak saya kelas 1 itu, saya umur berapa kalau Berarti berapa saudara sih Pak Kadiran? Hah? Berapa saudara sih? Cuma 1 itu kakak Oh, saya dua. itu. Dua berarti 2 saudara. Iya 2, tapi kakak saya sudah meninggal kok, tinggal merantau ini. Oh, jadi dari situ Pak Kadiran memutuskan merantau. Iya. Alah. Terus Memang, selama Bapak nganggur, Bapak makan gimana nih? 5 tahun kan? 5 tahun nganggur. kalau makannya itu nggak sampai lapar mas. Mm-mm. Banyak kawan tuh ada yang bantu-bantu. Ada aja ya? Kadang-kadang kasih uang, ya entah 50 kah, 10.000 kah. Kadang-kadang beras, belikan beras tuh nah. Mm-mm. Kalau makannya nggak sampai kelaparan. Ada aja yang kasih. Iya, Dari ada. pemerintah dapat kan? Dapat, Yang berapa? 500.000 sebulan. iya, ya itu dapat tuh 3 kali. Oh, dapat aja ya Pak. Ya, Iya. alhamdulillah ya udah. Tapi ya baru ini aja, kalau yang dulu-dulu waktu yang kamu tanyai namanya Pak No itu nggak pernah uang, nggak pernah dapat beras, nggak Oh. pernah dapat. Baru pas corona ini baru dapat. Ya kan? Iya. Ada bantuan pemerintah. Iya itu ya. Jadi ya itu tadi. Mm-mm. Terus gini, jadi teman-teman nih tadinya saya mau ngajak Mbah Kadiran ini itu berobat mau ngecek kan kata beliau asma, bukan asma sih, sesak Pak ya, Iya. sesak nafas. Nah mau saya ajak juga makan kalian, tapi beliau nggak mau berobat. Nah coba jelasin Pak kenapa nggak mau berobat? Ya itu kalau berobat tuh ibu dulu takut. Gara-garanya di perusahaan kayu dulu suntik sekali, Mm-mm. tapi jempol kaki yang dijahit itu kan coblos pertama jarumnya langsung bengkong. Nah. Aduh swakite aku. Habis itu ganti jarum lagi, genten benangnya patah. Oh, Maka gitu. sampai enggak mau aku. Oh, Yang gocek itu orang 2 gotot-gotot gemuk-gemuk orangnya sampai umbul-umbul tangannya kok. Saking pula aku sakit, ngerasa sakit. Enggak sakit di kena gamane, sakit di jarum itu tadi. Mm-mm. Pak, ini kan Bapak nih nggak tahu di berita di luar nih. Iya, Nah jadi Bapak tahu corona nggak? enggak. Nah nih, jadi teman-teman beliau ini nggak tahu apa itu virus Saya corona. biar jalan datang pal 11, datang pal 9 nggak pernah pakai masker kalau nggak ketemu polisi kayak suruh pakai masker. Nah jadi Bapak belum tahu kan corona. Belum. Nah jadi gini, kenapa Pak Polisi menghimbau pakai masker itu Pak Iya. oleh semenjak corona ini. Jadi corona itu kalau sama orang itu sangat rentan Pak. Nah sangat rentan, dia menghantam. Ya ini ngasih ini sama obatnya ini dulu ada obatnya satu botol Mm-mm. ngasih. Nah jadi itu Pak corona, makanya saya dan tim ini mau ngajak Pak Kadiran ini berobat, cek dulu paling enggak. Mau nggak? Kalau berobat enggak mau aku. Nah tuh. Nerima belikan Paramek. Tuh beliau makan apa? Paromek Pak ya? Paramek. Paramex. Paramek itu 2 bungkus tuh 1 hari 1 malam. 2 bungkus 2 keping pokoknya. Cek ini aja, cek doang mau nggak? Cek doang, dicek. Mau? Cek doang di mana? Dicek di klinik medikal. Ada kliniknya. Bawa ke klinik sana. Enggak. Nggak mau? Enggak. Tuh nggak mau. Takut jarum nih Pak Kadiran. Makan mau kan? Hah? Makan mau? Kalau makan lu mau. Yaudah kita makan aja ya Pak ya. Ya, matiin dulu apinya. Itu masak apa tadi? Nasi? Nasi. Ya matiin aja dulu ya. Kita makan aja deh.
Oke, para sahabat berbagi kasih, tadi kita udah dengar tadi cerita dari beliau nggak mau diajak berobat. Lalu nih saya mau ngajak beliau makan. Nah, alhamdulillah beliau mau. Nih saya juga ada baju buat beliau, biar kita suruh beliau pakai baju. Oke, pakai baju ini aja ya. Pakai baju ini nih, TTRI tuh. Ini saya mau ngajak Pak Gadiran makan dulu. Alhamdulillah beliau mau. Tadi udah dibujuk. Pak Gadiran, tadi kata Pak Gadiran kenapa nggak mau makan, takut dibawa polisi ya? Nah, jadi beliau kira saya ini polisi. Jadi kata beliau pernah ada kasus ya, tanahnya Pak ya? Tanah apa rumah? Iya, rumah. Rumah Pak ya? Iya. Nah, jadi rumah yang ditempatin beliau itu ada kasus katanya. Jadi tadi saya ajak makan itu kami bujukin nih, akhirnya mau dikira Pak Gadiran saya polisi Pak ya. Mungkin badan saya ke polisi kali. Pak, ini ganti dulu deh maskernya. Bagus ya, bagus. Ini baru juga. Nah, ini aja ganti. Nih, ganti. Kalau yang panjang-panjang ini banyak ngasih polisi. Nah, itu tadi beliau nggak mau diajak. Beliau cerita tadi oleh ada kasus itu tanah pernah bermasalah, jadi beliau takut dibawa polisi. Pernah dilaporin Pak ya, Bapak? Iya, pernah. Nah, nanti kita cerita lagi habis makan Pak ya. Kita lanjutin ya. Oke teman-teman, kita cari rumah makan dulu deh sama Dan. Oke, ikutin terus saya di Berbagi Kasih. Oke, para sahabat Berbagi Kasih, kita tadi udah ngajak Mbah Gadiran makan. Ya. Gimana Mbah, enak makannya? Enak makannya. Oh, enak. Makan ayam
Ya, Udah ayam- berapa ayam. lama udah nggak makan ayam? Ya, makan ayam kampung. Udah berapa lama nggak makan ayam? Sudah hampir 3 tahunan. 3 Nggak ke tahun? warung makan sana. 3 tahun beliau belum makan ayam. Jadi kita ajak makan enak. Karena kata beliau tadi, kita lihat beliau itu cuma makan daun singkong sama nasi ya Pak? Iya. Ya, itu tiap harinya beliau makan itu. Terus tadi saya mau nyambung lagi nih cerita yang tadi Pak, yang kita obrolin di mobil. Ya. Ini rumah pernah ada kasus? Ya itu ada sebenarnya, tapi ini agak lerep sudah. Gimana? Tahu masih di anu lagi. Udah lama kejadiannya. Ya belum lama, baru 4 malam ya, nggak anu lagi. Baru 4 malam? Baru aja kejadiannya? Tiap malam di sini anu ngomel-ngomel. Nah jadi gimana? Ini maksudnya gimana sih, rumah ini sengketa atau gimana? Rumah ini sebenarnya itu rumah orang yang bikin ini orangnya sudah meninggal. Terus? Tapi kayunya itu sebagian kayu saya yang dibikin ini. Terus? Berhubung orangnya yang meninggal itu kan sudah selesai bikinnya itu kan bilang sama saya, Pak, kayu pian anu ku ganti uang aja nanti ya. Bisa saya kan gitu. Baru ditempati 5 hari langsung orangnya meninggal. Itu terus katanya itu rumah ini diwaris ke namanya Erna, situ yang kontrak rumah di muka. Yang ngelaporin Bapak? Iya. Nah sampai sekarang ini lebih 2 tahunan anu saya itu sampai kadang-kadang ngancam mau nimpas, sing mau ngerucuk air satu timbul. Diancam? Iya, sudah ditunggul ke sirah saya, digetak itu. Cewek apa cowok? Cewek kan? Cewek. Mas Adi muka itu yang getak itu akhirnya nggak jadi dikerucuk nih. Maksudnya pernah diancam gini? Iya, sudah mau tinggal nyuntak air Air apa gitu? Air dingin. Air dingin? Ya. Nah, habis itu terus cari bantuan supaya saya ini biar pindah dari sini, supaya biar ngalih gitu. Nah, yang nyuruh bicara itu ganti-ganti orang gitu. Nah, saya ini sampai putus asa. Kalau nggak banyak yang menging, saya ini sampai mau bunuh diri, betul. Bunuh diri kenapa? Ya itu gara-gara rumah ini. Lah mau bikin sendiri, ya nggak punya uang, kayunya sulit sekarang. Kalau ada kayu bulat-bulat, bikin sendiri, payonnya terpal apa nggak apa-apa. Lalu berarti Pak Kadiran pernah didatangin polisi di sini? Enggak, kalau polisinya belum sampai datang sini. Cuma Sampai mana? itu yang waktu Si Erna itu ngancam lapor polisi? ya waktu bicara itu orang 7 itu di muka situ di emperan. Orang 7 itu siapa? Hah? Orang 7 itu siapa? Ya Polisi? kawannya Bu Anu Erna tuh Polisi? sama polisinya satu. Ada polisi? Baju polisi? Ya, dikira saya sudah tidur kan, terus saya dengarkan aja. Habis itu kan lama-lama saya keluar, lampu ku hidupke, saya keluar, ku panggil. Kalau memang mau ngurus rumah ini, kan sudah ku kasih tahu iwit kemarin. Kan kalau mau minta rumah ini kan ku suruh datang ke sini Pak RT ini. Soalnya saya duduk di sini ini nggak karep saya sendiri. Ada yang nyuruh nempati, saya kan gitu. Yang nyuruh nempatin siapa Pak? Pak RT. Pak RT ya? Ya. Terus keputusannya gimana? Putusannya ya itu sampai sekarang ini masih diam aja orangnya. Sampai Diam, ya? tantang. Kalau mau bunuh ke sini, datang sini. Kalau enggak ada kaman, nah kaman ku gawak kayak keluar aku. Udah gitu kan.
Ya, saking jengkel saya sudah. Ya jadi teman-teman, ini makanya tadi kita mau ngajak beliau itu nggak mau. Beliau awalnya kita ajak makan karena tadi dikiranya kita ini polisi atau temannya si ibu itu yang mau nyuruh beliau ini jauh dari rumah ini. Ya. Ternyata ada masalah lah rumah ini. Tapi kayaknya udah ini Pak ya. Ya udah. Jadi nah ini selanjutnya ini kita ada bantuan ya Pak. Iya. Bantuan. Ya sekarang saya dibantu sama om semua kan. Saya terima, ya syukur yang bantu semua itu. Syukur bahagia, panjang umur, banyak rezeki. Moga-moga jangan kena apa. Ya bisa saja kita jalan. Ini ayam tadi Pak ya, kita bungkus buat belikan tadi ya. Aduh. Buat malam lah tuh. Nah ini terima ya Pak. Iya. Mbah, ini terima ya dari kita ya Mbak ya. Iya, banyak terima kasih ya Om. Ya, terima ya Mbak ya. Banyak terima kasih. Syukur banyak rezeki ini. Amin. Ya, para sahabat berbagi kasih. Jadi kalau mendengar cerita beliau ini dari kecil udah merasakan kerasnya dunia lah, dari ditinggal dari umur 7 malam, ditinggal orang tua, terus ditinggal lagi sama ibunya, kemudian ditinggal lagi sama kakaknya. Akhirnya beliau memutuskan merantau hidup sebatang kara, dan beliau tidak mau menikah Pak ya. Enggak. Tidak mau menikah karena tadi beliau udah merasa putus asa hidup, dan kata beliau kerja selalu dibodohin Pak ya. Iya. Kerja selalu dibodohin. Tiap kerja didapat uang sedikit-sedikit dipinjam langsung enggak keluar, enggak dibalikan. Ya gitulah. Kalau enggak gitu dicuri orang itu nah. Nah jadi beliau merasakan begitu kerasnya hidup dan putus asa lah beliau. Tadinya kata beliau tadi, apalagi ada masalah rumah, beliau mau bunuh diri Pak. Pak jangan bunuh diri Pak. Jangan betul bunuh diri. Kalau nggak banyak yang mengaruhi sudah kemarin Om. Mau bunuh diri. Ya jangan Mbah, jangan bunuh diri. Mbah jaga diri baik-baik ya Mbak ya. Sing sehat. Sehat. Nanti kalau kita ada waktu kita main lagi di sini. Ya. Oke, kita akan cari lagi orang-orang yang seperti beliau, yang semangat dalam menjalani hidup. Terus kita akan juga mencari orang-orang yang benar memerlukan. Oke, ikutin cerita saya selanjutnya di Berbagi Kasih. Ya, makasih Pak ya. Manusia